في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Kenapa Anda menghafal Al-Quran? Bukan bagaimana Anda menghafal Quran. Tentang bagaimana menghafal Al-Quran, insya Allah kita bicarakan di episode yang akan datang. Pertanyaan kenapa Anda menghafalkan Al-Quran adalah kaidah pokok dan penting dalam menghafalkan kitab Al-Quranul Karim. Hari ini, jika Anda mulai menghafalkan Al-Quran dan dengan izin Allah bertekad menghafalkan Al-Quranul Karim, Anda harus menandaskan sebuah niat. Tentukan niat dalam menghafal. Misalnya, Anda menentukan tujuan dalam menghafal Al-Quran dengan izin Allah, saya akan selalu mendekati Al-Quran. Maka Al-Quran akan selalu bersama saya, di tempat kerja, di rumah, di masjid, dan di mobil, dan di semua tempat. Sebab orang yang menghafalkan Al-Quran mestinya selalu bersamanya untuk melakukan murojaah, mendengarkan dan mendekatinya. Hal semacam ini tujuan yang indah dan sangat bagus. Orang lain dalam menghafal Al-Quran ingin menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran adalah Ahlullah yang dekat dengannya. Ada juga yang menghafal Al-Quran karena ingin mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, seperti yang dikatakan Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya sebutkan ini sebagai penandasan niat. Sebab dalam perjalanan menghafal Al-Quran, setelah mencapai separuh, atau bahkan di saat terakhir bisa menjadi Anda lemah semangat, malas, atau bosan dalam menghafal Al-Quran, maka tentukan niat sejak awal sehingga Anda bisa memperbarui semangat, memperbaharui niat, dan bisa memulai kembali menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang berniat dalam menghafalkan Al-Quran ini karena dia ingin memakaikan mahkota untuk orang tuanya pada hari kiamat nanti. Ini adalah niat yang bagus dan indah sekali. Jadi penting untuk menentukan tujuan dan juga niat untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekarang di Mauritania. Dulu negeri ini dikenal dengan nama Syankit. Mauritania dan Syankit adalah negara yang penduduknya dikenal sangat memegang agama Islam sejak lama. Banyak sekali penuntut ilmu di negara ini. Dan juga banyak sekali dari tempat ini bermunculan para ulama Islam, para pentahqiq kitab, matan ilmiah, dan ilmu syariat. Saya dan teman-teman mencari tentang Mauritania, dan kami mendapatkan di daerah ini perhatian yang cukup besar terhadap hafalan Al-Quran. Dan lebih dari itu, di Mauritania pada asalnya, secara umum orang menghafalkan Al-Quran. Yang tidak menghafalkan justru pengecualian. Karena itu, kami mengunjungi Mauritania untuk memberikan gambaran pada pusat hafalan Quran dan bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran di Mauritania, negeri Syankit ini. Di Mauritania, halaqah Quran disebut mahzaroh, dan saya mengunjungi tempat yang disebut dengan mahzaroh Ridwan. Di sanalah kami menjumpai banyak contoh yang indah. Saya sekarang berada di Mahzaroh Ridwan, daerah di Mauritania. Dalam pertemuan yang indah bersama para penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti biasanya. Namun sekarang ini saya tengah bersama seorang anak yang sangat hebat, Masya Allah. Hal pertama yang membuat saya terkesan adalah namanya. Saya mohon pada Allah agar anak ini mendapatkan bagian benar-benar dari namanya. Namanya adalah Alamah Muhammad Fadil. Masya Allah, dia telah
menjuarai banyak kejuaraan menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mauritania, dia insyaallah akan pergi ke Doha untuk mengikuti lomba menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala cabang anak-anak, dan saya doakan sejak sekarang agar dia mendapatkan juara pertama. Sekarang katakan, kapan kamu mulai menghafalkan Al-Quran? Usia 6 atau 7 tahun. 6 tahun? Masya Allah. Lalu berapa usia kamu saat kamu menghatamkan Quran? Usia ke-8. Masya Allah. Kamu sudah menghafalkan Al-Quran di usia yang ke-8. Berapa usia kamu sekarang? Sekarang usiaku 10 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakar Rahman. Nah sekarang, siap untuk Iya. diuji? Iya. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Masya Allah, Tabarakar Rahman, Hafizakallah. Tadi saya seakan-akan mendengar minsyawi kecil. Saya doakan kamu akan seperti minsyawi insyaallah. Bilang amin. Amin. Masya Allah, kita semua mengambil manfaat dari kamu. Kita semua pengikut minsyawi. الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Masya Allah, cukup. Surat apa itu? Surat Ghafir. Masya Allah, Hafizakallah, Tabarakar Rahman, Allahu Akbar. Baik, selain Al-Quran, Masya Allah, sekarang kamu hafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan agar hafalan itu kuat. Apa yang kamu hafal selain Al-Quran? Apa kamu menghafalkan matan tu yang berhubungan dengan kitab Allah? Misalnya kamu pilih saja sendiri, misalnya matan dari Al-Jazriyah. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. Masya Allah, ini mukadimah apa? Mukadimah Al-Jazriyah. Masya Allah, bagaimana dengan mukadimah Tufah? يقول راجي رحمة الغفور دوم السليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد للنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Saya punya permintaan, apa kamu mau saya ajak ke Kuwait dan meninggalkan Mauritania? Iya. Sebagai penghafal Al-Quran? Kamu senang? Iya. Baik, semoga Allah menjagamu, wahai Rabbku. Baiklah, apakah kamu menemukan kesulitan dalam menghafal? Apakah sulit menghafalnya? Tidak. Sebagian orang bilang yang sebaya dengan kamu,
Mereka bilang bahwa Al-Quran itu susah. Saya tidak mampu menghafalnya. Apakah itu benar? Tidak. Komentar kamu bagaimana? Kita harus serius untuk menghafal. Iya. Memang harus serius dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Iya, Benar begitu? Masya Allah. Siapa yang memberimu semangat dalam menghafal Al-Quran? ayahku. Jadi ayahmu yang memberimu semangat? Iya, Lalu siapa lagi? semua keluargaku. Masya Allah. Pemirsa, ayah dari Alamah adalah Syekh Mahzarah Ridwan ini. Masya Allah. Dia Syekh Muhammad Fadil. Saya ucapkan selamat karena Anda akan memakai pakaian bercahaya dan mahkota dan perhiasan di hari kiamat. Anda sudah banyak membimbing orang untuk menghafalkan Al-Quran. Saya berdoa agar bisa menjadi seperti Anda. Itu benar. Masya Allah, Anda telah menjadi koki kebaikan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berbahagialah dengan putra Anda ini. Sekarang saya bisa bilang pada pemirsa semuanya, saya berharap di semua rumah umat Islam ada anak seperti Alamah, putra yang hebat ini. Saya berdoa agar dirinya dijaga dari ain dan dari keburukan. Allahumma amin. Dan agar hafalan Al-Quran kuat dalam hatinya. Allahumma amin. Bayangkan putra Anda duduk bersama Anda di rumah dan hafal Al-Quran seperti ini. Anda bisa mendengarkan darinya Al-Quran dengan indah. Usianya baru 8 tahun. Tapi hafal Al-Quran, Masya Allah. Sekarang usianya 10 tahun dan akan belajar semua ilmu syariat. Suatu saat nanti, dia akan menjadi seorang alim di kalangan umat Islam. Dia adalah Alamah Muhammad Fadil. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Kalau kita perhatikan, pada sebagian besar diri kita, seseorang ketika tertimpa sakit, dia akan minta seorang hafiz Al-Quran untuk meruqyah dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh dalam banyak ayat. Dan diantaranya adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. siapakah yang menjanjikan bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi penyakit apapun yang mengenai Anda, Al-Quran akan menyembuhkannya. Karena itu Nabi mengajarkan ruqyah yang syar'i kepada kita semua. Nabi SAW pernah meruqyah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dan Nabi juga mengajarkan untuk meruqyah diri kita dengan Al-Fatihah, ayat kursi atau surat Al-Baqarah. Banyak sekali ayat untuk meruqyah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang yang meruqyah dirinya dan di dalam dadanya ada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan diri Anda telah menghafal Al-Quran. Bagaimana Allah akan mudah menghilangkan dalam diri Anda penyakit dan juga keburukan. Tidakkah sudah datang waktunya untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب
ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا